Mengapa kasus kopi sianida Jessica Kumolo Wongso bisa disidangkan? Faktanya, Mirna Salihin meninggal, tidak karena sianida. Kasus hukum seperti kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso memang menyajikan situasi yang kompleks, di mana terdapat beberapa lapisan hukum, medis, dan forensik yang harus dipertimbangkan. Anda benar bahwa dalam kasus ini, ada tantangan signifikan terkait dengan penyebab kematian Mirna Salihin dan tuduhan yang diajukan terhadap Jessica Wongso. Untuk menjelaskan mengapa kasus ini bisa disidangkan meskipun secara medis penyebab kematian Mirna belum sepenuhnya diketahui, mari kita uraikan berbagai aspek dari konstruksi hukum yang relevan dalam konteks ini. 1. Prinsip dasar dalam penuntutan kasus hukum. Prinsip pembuktian dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, prinsip beyond a reasonable doubt, melampaui keraguan yang wajar berarti bahwa pihak penuntut harus membuktikan bahwa tersangka melakukan kejahatan dengan bukti yang sangat kuat. Namun, ini bukan berarti bahwa setiap detail dari tuduhan harus terbukti dengan mutlak. Penuntut harus menunjukkan adanya bukti prima facie, bukti awal yang cukup untuk mendukung dakwaan dan layak untuk dibawa ke pengadilan. 2. Pengertian bukti prima facie. Bukti prima facie adalah bukti yang cukup untuk membuat tuduhan yang diajukan kepada tersangka layak untuk dipertimbangkan di pengadilan. Ini berarti ada cukup dasar untuk membangun kasus dan melanjutkannya ke persidangan. Jika ada bukti awal yang menunjukkan kemungkinan bahwa kejahatan tersebut terjadi, maka kasus dapat diteruskan ke pengadilan. Contoh kasus: jika seseorang didakwa atas pembunuhan, tetapi peluru tidak ditemukan di tubuh korban, pengacara bisa menggunakan berbagai bukti lain, seperti saksi mata, rekaman CCTV, atau bukti fisik lainnya untuk mendukung klaim bahwa korban dibunuh dengan menembakkan pistol. 3. Fase-fase penegakan hukum dalam kasus pembunuhan. A. Penyelidikan awal dan pengumpulan bukti. Pengumpulan bukti forensik. Dalam kasus kopi sianida, penyelidikan awal harus mengumpulkan semua bukti yang ada, termasuk sampel kopi dan bahan bukti lainnya. Tes toksikologi. Tes toksikologi dilakukan untuk mengidentifikasi sianida dalam kopi, meskipun pada awalnya penyebab kematian tidak pasti. B. Penetapan tersangka. Evaluasi bukti dan penetapan tersangka. Jika penyidik menemukan bukti bahwa tersangka mungkin terlibat dalam tindak pidana, mereka bisa mengajukan dakwaan. Misalnya, jika Jessica Wongso ditemukan membeli sianida, ini bisa menjadi bagian dari bukti yang mengarah pada dakwaan pembunuhan. Bukti keterlibatan. Penetapan tersangka tidak memerlukan diagnosis medis akhir, tetapi memerlukan adanya bukti keterlibatan tersangka dalam kejahatan. C. Pengajuan dakwaan dan persidangan. Menyusun dakwaan. Dakwaan dapat disusun berdasarkan bukti yang ada, meskipun hasil medis akhir mungkin belum tersedia. Dalam kasus kopi sianida, dakwaan berdasarkan bukti pembelian sianida dan perilaku mencurigakan bisa menjadi dasar untuk persidangan. D. Persidangan dan pembuktian di pengadilan. Persidangan. Di pengadilan, penuntut harus membuktikan kesalahan tersangka di hadapan hakim. Meskipun hasil toksikologi final datang terlambat, bukti-bukti lain dapat digunakan untuk membangun kasus. 4. Contoh, kasus hukum. Serupa berikut adalah beberapa contoh kasus hukum di mana dakwaan dan persidangan dapat berlangsung meskipun ada tantangan dalam bukti medis atau forensik. Kasus penembakan tanpa peluru. Seorang terdakwa bisa diadili untuk penembakan jika ada bukti lain, seperti saksi mata atau barang bukti, meskipun peluru tidak ditemukan di tubuh korban. Kasus pembunuhan tanpa bukti langsung. Dalam beberapa kasus, dakwaan dapat didasarkan pada bukti tidak langsung, seperti niat jahat atau perilaku yang mencurigakan. 5. Mengapa kasus ini bisa disidangkan? Bukti yang ada untuk melanjutkan kasus. Bukti pembelian sianida. Pembelian sianida oleh Jessica Wongso adalah bukti awal yang penting. Pembelian sianida ini menunjukkan bahwa Jessica memiliki akses ke bahan yang dapat digunakan dalam kejahatan. Perilaku tersangka. Tindakan atau perilaku Jessica Wongso sebelum dan setelah kematian Mirna dapat digunakan untuk menunjukkan adanya niat atau rencana untuk melakukan kejahatan. Kesaksian saksi mata.
Kesaksian dari orang-orang yang berada di tempat kejadian, seperti saksi mata yang melihat Jessica Wongso membawa kopi, dapat mendukung dakwaan. Bukti sirkumstansial. Bukti sirkumstansial atau tidak langsung, seperti rekaman CCTV, perilaku tersangka, atau bukti lain yang mengarah pada keterlibatan tersangka dalam tindak pidana. Kesimpulan kasus kopi sianida bisa disidangkan meskipun secara medis penyebab kematian belum definitif, karena prinsip hukum pidana memungkinkan untuk mengajukan dakwaan dan melanjutkan proses persidangan dengan bukti-bukti yang ada. Bahkan jika bukti tersebut belum sepenuhnya lengkap atau final. Proses hukum dalam kasus ini melibatkan banyak tahap dan prinsip hukum yang memastikan bahwa dakwaan yang diajukan berbasis pada bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut di pengadilan.